Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring untuk mata kuliah Manajemen Keuangan dan Anggaran. Dan dalam kuliah kedua, saat ini akan kita bahas struktur kekayaan dan struktur finansial. Mata kuliah Manajemen Keuangan dan Anggaran, kuliah kedua, struktur kekayaan dan struktur finansial. Pada kuliah pertama, kita mengetahui neraca seperti ini. PT Sukasaya, neraca per 30 neraca per Desember sekian. Sebelah kiri ada aktiva dan sebelah kanan ada pasiva dan modal. Sekarang neracanya kita perjelas. Sebelah kiri aktiva itu terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Sebelah kanan pasiva ada hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang dan modal. Susunan aktiva. Susunan aktiva perlu diketahui karena aktiva adalah harta dan kekayaan badan usaha yang terdiri dari beberapa macam dan jenisnya, sehingga perlu untuk diketahui jenis apa saja kekayaan yang dimiliki. Paling tidak dipisahkan mana yang termasuk aktiva lancar dan mana yang termasuk aktiva tetap. Perbandingan di antara keduanya dinamakan struktur kekayaan. Susunan pasiva. Susunan pasiva juga perlu untuk diketahui mana yang lebih banyak, modal sendiri atau pinjaman. Sehingga kita lebih jauh dapat mengetahui apakah harta yang dimiliki itu bersumber dari pinjaman atau dari hutang atau dari modal sendiri. Perbandingan di antara keduanya dinamakan struktur finansial atau struktur pendanaan, atau ada juga yang mengatakan struktur permodalan dan atau struktur keuangan. Struktur kekayaan. Dimaksudkan dengan struktur kekayaan ialah perimbangan atau perbandingan, baik dalam artian absolut maupun dalam artian relatif antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Misalnya aktiva lancar 80.000, aktiva tetapnya 120.000. Maka struktur kekayaannya secara absolut adalah 2:3, secara relatif 40% banding 60%. Struktur finansial. Struktur finansial mencerminkan cara bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai. Dengan demikian, struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasiva dalam neraca. Dimaksudkan dengan struktur finansial ialah perimbangan atau perbandingan, baik dalam artian absolut maupun dalam artian relatif antara keseluruhan modal asing, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jumlah modal sendiri. Misalnya modal asing 50.000, modal sendiri 150.000. Struktur finansial secara absolut adalah 1:3 dan secara relatif adalah 25% banding 75%. Neracanya sebagai berikut. PT Sukasaya neraca per 31 Desember
tahun sekian, aktiva lancarnya 80.000, aktiva tetapnya 120.000. Jumlah total aktiva 200.000. Di sisi pasiva, hutangnya adalah 50.000, modalnya 150.000. Jumlah hutang tambah modal adalah 200.000. Struktur kekayaan dan struktur finansial kalau digambarkan dalam tabel sebagai berikut. Ini ada sumber kekayaan. Kolom pertama adalah relatif, kolom keduanya adalah absolut. Di sebelah kanannya adalah struktur finansial, kolom sebelah kirinya adalah relatif, kolom sebelah kanannya adalah absolut. Terdiri relatif hutang lancar dibandingkan dengan aktiva tetap, begitu juga absolut aktiva lancar dibandingkan aktiva tetap. Struktur finansial juga demikian, hutang dibandingkan dengan modal sendiri, dan secara absolut pun hutang dibandingkan dengan modal sendiri. Angkanya silahkan Anda perhatikan. Struktur kekayaan. Dari struktur kekayaan, kita dapat membaca bahwa perusahaan memiliki aktiva tetap lebih besar daripada aktiva lancar. Kalau aktiva tetapnya lebih besar dari aktiva lancar, lebih dimungkinkan untuk mendapatkan pinjaman karena aktiva tetap yang besar dapat menjadi jaminan pinjaman. Dan sebaliknya, apabila aktiva lancarnya lebih besar dari aktiva tetapnya, dimungkinkan kesulitan untuk mendapatkan pinjaman karena terbatasnya harta yang dapat dijaminkan sebagai pinjaman. Struktur kekayaan yang baik, mana yang lebih baik? Apakah yang aktiva tetapnya lebih besar daripada aktiva lancarnya, atau sebaliknya aktiva lancar lebih besar dari aktiva tetapnya? Hal ini bergantung kepada jenis usahanya dan lihat rasio dari perusahaan-perusahaan sejenisnya. Nanti kita lanjutkan. Struktur finansial. Dari struktur finansial, kita dapat membaca bahwa perusahaan ini memiliki pinjaman lebih kecil dari modalnya. Hal ini berarti bahwa hampir seluruh kekayaan perusahaan dibiayai oleh modal sendiri. Pinjaman yang lebih kecil dari modalnya berarti perusahaan masih dimungkinkan untuk mendapatkan pinjaman karena masih dapat dijamin dari modal yang lebih besar. Struktur finansial yang baik, mana yang lebih baik? Apakah yang modalnya lebih besar dari pinjamannya, atau pinjamannya yang lebih besar dari modalnya? Hal ini juga bergantung kepada jenis usahanya dan siapa pemiliknya. Kalau pemiliknya adalah pemerintah atau perusahaan-perusahaan BUMN, besar kecilnya modal tidak menjadi ukuran karena kepercayaan kepada pemerintah. Ini ada soal latihan, dijawab selanjutnya. Coba Anda kumpulkan, kirim ke email dedinurdin1234@gmail.com. Demikian kuliah kedua kita untuk mata kuliah manajemen keuangan dan anggaran. Kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar, 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 belajar. Sukses.